Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga bersyukur buat segala berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami terima dan kami nikmati di dalam sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di dalam kehidupan sepanjang hari ini, kami mau memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang keinginan di dalam kehidupan kita, tentunya setiap manusia tanpa terkecuali memiliki banyak keinginan. Kita ingin menjadi kaya, kita ingin sehat dan umur panjang di dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi orang yang berhasil di dalam segala hal. Bahkan ada banyak lagi keinginan-keinginan di dalam diri kita. Namun tahukah kita Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali keinginan-keinginan yang timbul di dalam diri kita menjadi pencobaan bagi diri kita sendiri. Keinginan-keinginan yang tidak diuji sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya, bila tidak dikendalikan, akan semakin menyeret diri kita dan memikat kita, sehingga mengakibatkan kita terjatuh di dalam dosa yang membahayakan. Oleh sebab itu di ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata kepada kita dengan jelas begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh di dalam kehidupan di sekitar kita. Orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Contohnya, ada banyak orang yang ingin menjadi kaya secara instan. Oleh sebab itu, orang yang demikian biasanya dia menghalalkan segala cara. Apakah itu yang halal maupun yang haram, dia hantam saja. Bagi dia yang penting dia untung dan mendapatkan banyak uang. Dan akhirnya dia melakukan tindakan kejahatan yang tidak menyenangkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki keinginan tidaklah salah. Namun kiranya setiap keinginan kita harusnya kita uji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Karena dengan cara demikianlah akan menghindarkan diri kita dari pencobaan dan kejatuhan yang disebabkan oleh keinginan yang ada di dalam diri kita. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah setiap segala keinginan yang ada di dalam diri kita
kita uji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita tidak berbuat dosa karena keinginan yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup kami ada begitu banyak keinginan. Tetapi seringkali keinginan yang ada di dalam diri kami itu membuat kami terjatuh di dalam dosa. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami. Biarlah setiap segala keinginan yang ada di dalam diri kami boleh uji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh serahkan hanya kepada Tuhan. Sehingga keinginan kami yang ada di dalam diri kami tidak membawa kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga hidup kami di dalam segala keinginan kami dapat persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.